Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ala barakatillah, kita mulai dengan talaqi surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا idgham bigunnah. Gunnahnya harus tambah. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين dunya bukan dunya. Antum kebiasaan dunya, nya tidak, ya. Ya, dunya. Ingat ya, dicatat. Ya, mengucapkan dunya bukan dengan nya, ya, bukan dengan nya, tapi apa? Ya. Ya. Ulangi. Walaqad zayyana as-samaa. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا langsung teman
Wa asirru. Tidak tipis ra'nya. Wa asirru. Ya. Coba wa asirru. Ya, gitu ya. Jadi tidak dimulai dengan tipis dulu, tidak. Langsung tebal. Wa asirru, ya. Qaulakum. Masih ada yang kau, bukan kaulakum. Qaulakum. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض. Asy-Syams itu ada latihannya untuk ikhfa. Tapi insyaallah surat Al-Mulk tadi sudah mewakili. Sekarang kita akan mengambil 3 bab terakhir dari Ahkamul Mim Sakinah. 3 bait saja, mohon maaf. Ya, 3 bait dari 3 bait terakhir dari bab atau Ahkamun Nun Sakinati wat Tanwin. Baik. Qala an-nazim rahimahullah. Silakan diikuti. Qala an-nazim rahimahullah. Jadi ini sebagai bentuk adab, ya, ta'adduban. Seperti kalau kita membaca kitab qala al-muallifu, qala al-musannifu. Sama kalau kita mengutip ayat juga kan qala Allahu ta'ala, qala an-nabiyyu, ya, kalau hadis, ya, seperti itu. Nah, kalau kitab atau ya matan seperti ini kita katakan qala, ya, an-nazimu kalau dalam bentuk nazam. Qala al-musannifu, qala sahibul matan, qala al-muallifu, bisa sama seperti itu. Coba sekali lagi, qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala. Jadi kita mengatakan demikian ini dalam rangka menisbatkan apa yang kita baca ini kepada, ya, pengarang atau penyusun kitab. Dari situ kita mendoakan. Rahimahullah itu kan doa kebaikan atau rahmat, ya, untuk sang penulis atau penyusun nazam ini. Dan disitulah sebenarnya letak keberkahan ilmu kita, ketika ilmu yang kita sampaikan itu tidak dinisbatkan kepada diri kita, tapi selalu kita nisbatkan kepada sahibul qaul atau sahibul kalam, sahibun nazm. Qala an-nazm rahimahullah, war-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili. Min al-hurufi wajibun lil-fadili. في 5 من بعد 10 رمزها. في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. والرابع الإخفاء عند الفاضل. من الحروف واجب للفاضل.
في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاء شخص قد سما دم طيبا سلفي تقن ظالما. Masya Allah. Nampaknya sudah hafal semua ya. Sudah hafal semua kan? Alhamdulillah. Sampai di sini sudah hafal semua ya. Saya harap semuanya sudah hafal sampai di sini. Ya, karena pekan depan ini disetorkan. Bagi yang ingin mendapatkan sanadnya. Ya, tidak ada paksaan. Tetapi ya, demikianlah kita dalam menuntut ilmu. Kita selain mengikatnya dengan tulisan, kita pun mengikatnya dengan hafalan. Walaupun mungkin dalam hafalan ya kadang lupa nanti gitu kan. Tidak ada yang sia-sia kalau yang kita hafalkan ilmu. Lupa itu karena jarang diulang. Kalau nyanyian saja kita nggak pernah hafal. Terkadang kita lewat ada liriknya itu ya karena saya ya. Nah itu jambi-jambi syaitan. Ya, apalagi ini kalamullah. Ya begitu dahsyatnya. Memang ya tergantung hati masing-masing. Kalau hatinya bersih, maka yang akan tersimpan di dalamnya adalah kalamullah. Ya. Yang itu bisa menjadi ruqyah. Ya. Baik. Oh iya. Sebelumnya kemarin ini sedikit murajaah tentang iqlab. Kenapa sih ada hukum iqlab? Ini yang belum tersampaikan. Ma sababul iqlab? Apa yang menyebabkan hukum iqlab ini terjadi? Taib, kalau antum membaca mim ba'di ambihum, apa yang antum rasakan? Lebih apa? Mudah. Betul? Antum membaca nun sukunnya lebih mudah. Atau sami'um basir, tanwinnya diucapkan lebih mudah ketika bertemu dengan ba. Jadi tanwinnya, nun sukun atau tanwinnya ketika diubah, diiklabkan menjadi mim, apabila bertemu dengan satu huruf yaitu ba, maka pengucapannya kita rasakan lebih mudah. Itulah sebab iqlab. Jadi masa babul iqlab suhulatun nutqi, jawabannya apa? Al-jawab suhulatun nutqi bin nunis sakinati wat tanwin biqalbihima miman wa ikhfa'uha 'indal ba. Jadi kemudahan di dalam mengucapkan nun sukun dan tanwin ya dengan diubah, dengan dirubah, dibalik menjadi mim. Nunnya dibalik menjadi mim pengucapannya. Dan disamarkan ketika bertemu dengan huruf ba. Ya, karena kalau kita baca anbihum berat. Sulit, ya kan? Sami'un basir. Sami'un basir ini. Atau sami'ub basir juga tidak. Tapi diiqlabkan. Nah, disitulah nanti kita akan mendapat kemudahan. Nah, pelajarannya apa ikhwan? Wal akhwat, ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya yang kita dapatkan dari apa? Alasan atau sebab hukum iqlab ini ada. Pelajarannya adalah setiap hukum bacaan Al-Qur'an itu semua memudahkan. Jadi kalau umpamanya kita belajar hukum bacaan Al-Qur'an ini, kalau kita masih menganggap sulit, ya berarti ada yang salah. Entah cara belajarnya atau yang salah yang dipelajarinya. Karena sejatinya hukum-hukum bacaan yang ada itu tujuannya untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ya. Coba kalau itu tidak ada hukum iqlab atau enggak ada hukum idgham, enggak ada hukum idhar. Kenapa idhar? Karena berjauhan makhrajnya. Kenapa idgham? Karena berdekatan atau bahkan sama makhrajnya. Kenapa iqlab? Ya, seperti itu. Jadi, hampir semua hukum bacaan Al-Qur'an yang ada
itu semua dalam rangka mempermudah bacaan Al-Quran kita. Jadi kita ini kalau belajar tajwid harusnya bacaan Al-Quran kita jadi lebih mudah, bukan jadi sulit. Itu pelajarannya. Dan memang ya mungkin dulu sebelum belajar tajwid perasaannya kayaknya saya dulu lebih mudah baca Qur'annya sebelum belajar tajwid. Setelah belajar tajwid salah semua, sulit jadinya. Karena dulu nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi seakan-akan benar semua gitu ya. Ketika sudah tahu yang salah, jadi gini, dalam belajar tajwid itu atau dalam bacaan Al-Quran itu pada awalnya memang sulit, berat. Tapi itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Itu hanya pada permulaan belajarnya saja. Dalam permulaan belajar kita kadang takalluf. Jadi memaksakan diri. Ya kalau nggak dipaksakan sulit. Jadi awalnya kita memang paksakan. Sama seperti ibadah yang lain yang kita belum terbiasa kan. Contoh mungkin sholat. Ya, sholat bagi yang jamaah laki-laki di masjid gitu. Kalau tidak biasa sholat di masjid sulit. Tidak biasa sholat berjamaah sulit kan awalnya. Apa yang antum lakukan? Awalnya antum paksakan kan. Tapi setelah itu lama-kelamaan menjadi nikmat. Bahkan kalau kita tidak sholat di masjid atau kita tidak sholat jamaah, itu ada kayaknya nggak afdal. Memang nggak afdal gitu ya. Iya. Kita merasa nggak afdal, apalagi setelah kita tahu hukumnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya. Walaupun kita mungkin dalam keadaan uzur, entah karena sakit atau mungkin kecapean, kemudian itu kayaknya ada yang nikmatnya kita sholat itu ketika berjamaah di masjid bagi laki-laki gitu ya. Nah membaca Al-Quran juga sama. Ketika kita sudah tahu hukum bacaannya, kita sudah bisa mempraktekannya. Awalnya berat, sulit untuk konsisten, untuk istiqamah ini berat. Tapi lama-kelamaan ketika itu sudah terbiasa, berubah dari kesulitan itu menjadi kemudahan. Dari rasa yang berat ya tata'ta' syaq ya, menjadi mahir, menjadi mutqin, bahkan berubah menjadi kenikmatan tersendiri. Kalau kita baca biasa saja ada yang berbeda, ada yang hambar gitu ya, tidak nikmat. Ibarat makan itu, makanan itu tidak lezat. Ya, nggak ada bumbunya. Ya, antum nggak ada yang diuji dengan pantangan makanan kan? Ya, mumpung masih nikmat, banyak bersyukur kepada Allah. Di saat banyak orang yang harus makan itu nggak boleh ada rasanya, manis nggak boleh, asin nggak boleh. Ya, Allah cabut kenikmatan makannya. Tapi kita juga salah satu bentuk syukurnya jangan berlebihan. Ya. Bukan berarti makan enak enggak boleh, boleh makan yang enak. Tapi ya jangan lupa bersyukur. Nah, sama kita membaca Al-Qur'an itu kita sedang menyantap ya. Jadi sejatinya kita sedang menyantap hidangan yang Allah persembahkan untuk kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini sebenarnya kita sedang menyantap hidangan Allah. Karena Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Kalau tubuh ini butuh nutrisi agar tetap sehat, kuat, gitu ya, agar bisa menjalankan ibadah. Rohani itu juga. Rohani kita ini asupannya bukan rawon atau pecel gitu ya. Al-Quran. Dan itulah sumber semangat hidup kita. Itulah yang membuat kita bertahan ya untuk menghadapi tantangan hidup kita. Mungkin orang yang tidak dekat dengan Al-Quran mungkin sudah stres menghadapi ujian, namanya ujian hidup ya.
yang kita alami. Tapi bagi orang yang dekat dengan Al-Quran ada kekuatan tersendiri, tidak masuk akal. Ini saya berbicara antara Al-Quran dengan makanan, ini bukan sedang main-main. Ya, ini bukan pembicaraan yang tidak ada gunanya. Kalau tubuh kita saja butuh akan nutrisi, asupan, gizi, ya, maka roh kita lebih butuh. Seperti halnya kita butuh makan dan minum. Kalau roh kita ini kering, hampa, badannya sehat, tapi nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, tidak. Itu ya hampa juga hidupnya gitu ya. Walaupun semuanya ada, punya segalanya, tapi ada yang kering, ada yang ada yang kehausan. Gimana sih kalau kehausan? Tubuh kita kalau kehausan itu tidak enak kan? Ya. Punya segalanya tapi menikmati makanan tidak bisa. Tidak boleh makan nasi, nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan semua. Kalau makan ini harus minum obat dulu dan sebagainya. Ya. Allah cabut nikmatnya. Padahal punya segalanya. Pasti kalau ditanya enak nggak hidupnya? Enak tidaknya nggak bisa dilihat dari apa yang tampak. Nah sama kita ini kalau badannya kekar, ya badannya kuat, sehat gitu ya. Tapi kalau rohaninya kita, ya itu sakit, ya apalagi hampir sakarat gitu ya, sekarat. Nah itu sudah nggak ada kenikmatan hidup. Ya. Apa yang tampak itu semu sudah. Kelihatannya bahagia, tapi di sini menjerit gitu ya. Ya. Stres ya. Suntuk kayaknya, padahal semuanya punya. Dari segi penampilan itu kayaknya seorang paling bahagia kelihatannya. Tapi ada yang gersang di dalam. Nah, untuk menyirami ya apalagi kita yang baru-baru dapat hidayah ya, baru ngaji, itu enggak cukup merengkuh hidayah saja. Tapi itu hidayah itu harus dipertahankan. Harus ibarat itu kita nanam benih ya. Pohon itu harus selalu disiram dan dipupui agar tetap tumbuh dan membuahkan. Dan buahnya itu bukan hanya kita dapat hidayah atau tidak. Kalau kita baru dapat hidayah itu ibaratnya kita baru dapat apa? Baru nanam benih. Belum kita rasakan buahnya kan? Buahnya itu nanti ketika kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah ini. Husnul khatimah. Nah, sama kita jangan menilai kita sekarang banyak belajar Quran. Kok enggak bisa-bisa, sulit. Jangan menyerah. Walaupun enggak bisa-bisa, tetap terus saja karena masalahnya ini bukan antum bisa atau tidak. Ya, masalahnya adalah apakah kita tetap bisa istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala masih di dalam menekuni Al-Qur'an ini. Barangkali kalau umpamanya antum ya mendapatkan ujian. Ujian itu tidak mesti yang sulit tadi ya. Kalau yang sulit itu jelas ujiannya ya. Tapi justru yang mudah itu juga kena ujian. Yang mungkin sekali belajar ya langsung bisa, Masya Allah, itu ujian juga. Barangkali dari situ akhirnya tidak ngaji lagi, sehingga banyak ayat Al-Quran yang tidak dibaca. Coba yang sulit, bisa jadi yang beruntung yang kesulitan. Dia terus membaca, tidak terasa dia menabung banyak pahala. Dia tidak merasa dari situ Allah angkat derajatnya, hapus dosanya berkat kesulitan yang dihadapinya. Sedangkan orang yang diuji dengan kemudahan, dia hanya sekali belajar, kemudian tidak menekuni Al-Quran lagi, bahkan na'udzubillah sampai meremehkan ilmu dan Al-Quran.
Sehingga apa? Itu tidak penting. Ini ujian. Jadi masing-masing diuji, ya, dengan keadaannya. Yang kesulitan diuji, yang mendapatkan kemudahan juga diuji. Ya. Jadi jadilah orang yang berhasil melewati ujian ini, apapun bentuknya. Karena memang yang namanya ujian itu tidak mesti kesulitan, ya, kekurangan. Tetapi ya, kemudahan, ya, kelebihan itu juga bisa menjadi ujian tersendiri. Bagaimana orang yang mendapatkan kelebihan itu dia bersyukur, ya, dia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, ya, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, itu satu pelajaran yang sangat besar dari kita sampaikan tadi, sebab ikhlab itu apa, ya. Dari situ kita ambil pelajaran apa? Semua hukum baca Al-Quran itu dalam rangka memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran, bukan untuk menyulitkan. Sulit itu hanya di awal, setelah itu yang ada kemudahan dan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullah, tinggal kita terus bertakwa saja. Ya, kalau orang yang bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa, pasti Allah akan ajari kita. Pasti itu. Allah akan ajari kita. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha, ada dapat jalan keluarnya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan perkara atau urusannya itu menjadi mudah. Terus, ya. Terus istiqamah, ya, dalam menjaga hidayah ini, dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Walaupun antum mungkin sudah dapat sanad Al-Quran, sudah punya banyak riwayat, ya, bisa menguasai qiraat sekalipun, tidak ada itu istilahnya berhenti belajar. Tetap terus belajar, ya. Bahkan dengan mengajarnya pun dia akan lebih banyak belajar lagi. Taib warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat adalah ikhfa. 'Inda al-fadili, ketika bertemu dengan al-fadili, di sini adalah al-baqi minal hurufi. Jadi al-fadili minal hurufi maksudnya al-baqi minal hurufi, sisa dari huruf hijaiyah yang ada. Jadi hukum ikhfa ini terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan sisa huruf hijaiyah yang ada setelah dikurangi huruf halqi, huruf idhar yang 6, huruf idgham 6, huruf iqlab 1. Jadi berapa? Tinggal berapa? 15. Wajibun lil fadili, yang wajib diketahui, ya, yang utama, ya. Wajibun lil fadili, yang wajib diketahui oleh orang, atau yang maksudnya di sini yang pasti diketahui oleh al-fadil, orang yang memiliki keutamaan, orang yang sempurna. Ya, al-fadl di sini maknanya az-ziyadah. Ya, orang yang memiliki keutamaan. Ya. Atau dengan kata lain, ya, wajibun lil fadili di sini wajib mengikuti hukum-hukum bacaannya menurut al-fadil, menurut ulama yang, ya, ahli di bidangnya, ahli di bidang qiraah. Ya, yang utama di sini maksudnya siapa? Al-fadil. Ini yang wajib diikuti, ya, hukum-hukum bacaannya menurut ulama yang fadil. Ya, kalau kita menyebut ulama itu kan asy-syekh, al-ustadz, al-fadil gitu kan? Ya, karena dia memiliki ilmu, maka dia layak menyandang apa? Al-fadil. Ada nama anaknya Fadil di sini? Ya. Berarti apa? Harapannya agar anak tersebut mendapatkan keutamaan dari Allah, keutamaan ilmu. Ya. Ya. Al-fadl artinya karunia. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya.
Kalau kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita katakan ini adalah karunia Allah, karunia Rabbku. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku. Apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Selalu begitu, agar kita tidak tertipu. Kita punya anak soleh, karunia, ya enggak? Kita punya ilmu yang banyak, yang manfaat, itu karunia dari Allah. Kita punya harta, ya, yang soleh pula. Karena harta yang soleh di tangan orang soleh, insyaallah, selalu digunakan dalam kebaikan, ya, bermanfaat, berguna. Itu semuanya fadlullah yu'tihi man yasha, yang memang itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan tujuannya liyabluwani aashkuru am akfur. Itu ujian, ya. Kalau umpamanya kita dikasih karunia lebih, ujiannya syukur. Ya. Kalau dikasih karunia sedikit, pas-pasan, sabar. Baik. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin. Pada 15. Maksudnya pada 5 setelah 10. Maksudnya 15. Khamsata asyar. Ya. 15 15 huruf. Ini dalam 15 huruf. Jadi sisa huruf yang ada itu dalam 15 huruf. Huruf ikhfa itu ada 15. Ramzuha, rumusnya, rumus, kode, ya. Iya, rumus itu dari ramz. Ya, bahasa Arabnya ramz. Ada pada kilmi. Fi kilmi itu ada pada awalan kata. Fi awwalil kalimah. Kilmi ini maksudnya apa? Fi awwalil kalimah. Ada yang mengatakan kalimi, ya, kilmi atau kalimi. Di sini kita baca kilmi. Fi kilmi hadzal baiti. Maksudnya yang ada pada awalan kata, ya, bait berikut ini. Ya. Fi awaili kalimati hadzal baiti al-ati. Qad dhammantuha qad dzakartuha wa jama'tuha. Ini qad dzakartuha atau jama'tuha. Dhammantuha di sini maksudnya adalah, ya, qad dzakartuha atau jama'tuha. Ya, yang telah aku sebutkan atau aku kumpulkan, atau yang akan aku sebutkan, ya, atau yang akan aku kumpulkan pada bait berikut ini, yang telah, ya, aku sebutkan, gitu ya. Dhammantu itu artinya? Dzakartu atau jama'tu, gitu ya. Itu arti dhammana yudhamminu. Dhammantu, dhammantuha. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Di mana? Dari mana kita tahunya? Ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Rumusnya atau kita tahunya dari mana? Dari awalan kata yang ada pada bait berikut ini yang telah aku sebutkan atau aku kumpulkan. Apa itu? Bait ke berapa ini? Ya. Sif dzathana kam jada syakhsun qad samadun tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Sif sad dza thana tha kam kaf jada bukan ja, jim, ya. Syakhsun shin, bukan syah, shin, ya. Qad qaf sama dum dal tayyiban ta zid zai fi tuqan da' dad zalima, ya, itu awalan kata itu, ya, itu adalah termasuk huruf ikhfa. Alhamdulillah, selesai materi kita. Ya. Tinggal pendalamannya.
Insyaallah pendalaman ini kayaknya pekan depan saja ya. Sambil kita rangkum, mesti kita murajaah kembali dari awal. Jadi ujiannya bukan pekan depan. Ya, 2 pekan lagi ya. Ya, dari mukaddimah dihafalkan. Silakan. Semampunya saja. Ya. Yang jelas alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya ya, kita telah mensyarah sampai akhir bait ke-16 ya di bab ikhfa. Ikhfa itu apa? Sekilas samar itu ya. Artinya kita membaca nun sukun atau tanwinnya dengan samar-samar ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tadi. Ya. Samar-samar itu bagaimana? Kita membacanya tidak dengan jelas, tidak pula dengan dileburkan. Maksudnya ikhfa itu adalah cara pengucapan antara izhar dan idgham. Jadi tidak dibaca dengan jelas nun sukun atau tanwinnya, tidak pula diidghamkan pada huruf setelahnya. Tapi dia tetap diucapkan. Ya, contohnya seperti antum, coba. Antum. Ya, andada. Ya. Andada. Ya, seperti itu. Jadi tidak dibaca antum, salah. Ini namanya izhar bi gunnah, gitu ya. Ya, an kalau menempel an itu kan izhar. Jadi tidak menempel. Dan kuncinya ya, di dalam mengucapkan ikhfa itu posisi mulutnya ada pada makhraj huruf setelahnya. Ya, lihat saja hurufnya. Kalau ta berarti posisi mulutnya dalam makhraj huruf ta. Coba fa anfusikum. Tadi di surat Al-Mulk ada anfusikum. Ya enggak? Posisi mulutnya ada pada makhraj huruf fa, ya kan? Dan gunnahnya sempurna. Gunnahnya apa? Keluar dengan sempurna. Ditahan yang lama. Tapi jangan kelamaan. Tapi jangan dibaca pendek pula. Anfusikum. Enggak. Anfusikum. Ya, di sini. Antum. Ya. Jadi posisikan atau kondisikan mulutnya. Kondisikan apa? Mulutnya pada makhraj huruf ikhfa-nya. Ya. Jadi dia menyesuaikan. Dan satu lagi sebelum kita tutup, gunnah yang ada pada ikhfa namanya ikhfa hakiki. Ini dinamakan dengan ikhfa apa? Hakiki. Gunnah yang ada pada ikhfa hakiki ini ada yang dibaca dengan tipis, ada yang dibaca dengan tebal. Tergantung huruf ikhfa-nya. Kalau huruf ikhfa-nya itu tebal seperti anqadha. Anqadha. Kenapa tidak dibaca anqadha? Karena huruf qaf huruf tebal. Ya. Beda dengan ankadzaba atau ankatha dan sebagainya. Itu tipis. Kenapa huruf ka? Paham sampai di sini? Ya. Ya. Min salsal itu min tebal gunnahnya. Tidak dibaca min, bukan. Min salsal. Jadi gunnah itu kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Dibaca tebal apabila huruf setelahnya huruf isti'la atau huruf tafkhim. Dibaca tipis, kok tipis? Tipis. Itu kalau huruf setelahnya apa? Huruf istifal, huruf tarqib, ya, maka dibaca tipis pula. Coba ini di slide ini. Ankana, coba. Ankana. Tipis. Min qabl. Beda kan? Bunyi gunnahnya beda. Baik. Nah. Itu iklab itu apa? Suara dengungnya? Iklabnya itu kira-kira 2 harokat sih. Ya, itu menurut sebagian ulama.
ya, diukur dengan harakat sebagaimana halnya mad. Namun sebenarnya ini masuk dalam ranah khilaf. Kalau diukur dengan harakat memang ini tidak relatif. Maksudnya gini, ini dua harakat ini gunnah yang mana? Kan kita sudah belajar gunnah sebelumnya. Ini gunnahnya gunnah, karena dalam membaca idhar pun ada gunnahnya, namun pendek kan? Iya. Ini gunnah yang mana? Kalau semua gunnah diukur dengan harakat, maka kita akan kesulitan mengukurnya. Itu dalam rangka untuk memudahkan saja. Ya, diukur kadar gunnahnya itu seperti kadar huruf mad, ya, yang diukur dengan harakat. Namun sebenarnya di sini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama itu diukur dengan talaqi dan musyafahah. Talaqi diukurnya dengan talaqi, sehingga di situ kita akan terlatih perasaan kita, ya, relativitas kita, ya, untuk mengukur gunnahnya. Ya, dibaca panjang untuk memperjelas pengucapan gunnah itu dengan dipanjangkan durasinya. Hanya saja ukurannya itu tidak sama dengan ukuran mad. Sebab kalau ukuran mad ini, kalau dalam bacaan lambat, dua harakat itu lebih panjang. Dua harakat pada bacaan lambat itu lebih panjang daripada dua harakat pada bacaan cepat. Jadi tempo bacaannya pun mempengaruhi. Tapi kalau gunnah tidak. Nah, disitulah kenapa pendapat yang pertama ini muncul. Ya, diukurnya dengan talaqi. Karena dalam bacaan lambat maupun cepat ukurannya tetap sama. Ya, tidak kemudian lebih panjang, bisa dipanjangkan sebagaimana halnya mad. Ya. Kalau umpamanya mad kita baca dua harakat pada bacaan lambat, itu durasinya lebih panjang daripada dua harakat pada bacaan cepat. Kalau gunnah tidak. Ya, kalau gunnah dia tetap dibaca tahqiq, ya, sempurna, atau dibaca dengan mewujudkan gunnahnya tadi dengan durasi yang memang tidak terpengaruh oleh tempo bacaannya. Wallahu a'lam. Ya. Ini panjangkan, ya. Asal jangan panjang-panjang gitu ya. Ya, takalluf jadinya. Iya, harus tampak, dipanjangkan durasinya gitu. Nah, itu namanya gunnah zaidah. Ya, karena ada gunnah asliyah, ada gunnah zaidah. Ya. Gunnah yang ada pada idgham, iqlab, ikhfa, ini gunnahnya zaidah. Ya, gunnah yang bisa dipanjangkan durasinya. Entah itu yang diukur dengan dua harakat atau dengan tadi, ya, dengan talaqi tadi, dengan lebih ke perasaan kita. Kalau gunnah yang ada pada idhar itu gunnah asliyah, yani gunnah yang menjadi asal nun, ya, huruf gunnahnya. Allah. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.